Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel calon ASN P3K. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang formasi P3K Guru Ilmu Pengetahuan Sosial atau Guru IPA. Bagi teman-teman yang barusan bergabung, jangan lupa subscribe channel ini guna untuk mendukung kemajuan channel ini. Bagi teman-teman yang sudah bergabung dan sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih dan jangan lupa bunyikan loncengnya untuk mendapatkan update terbaru. Bagi teman-teman yang belum sempat menonton video-video sebelumnya, silahkan lihat kolom deskripsi karena di sana banyak sekali link-link video yang bisa ditonton. Oke, langsung saja kita mulai pembahasan soal yang pertama. Soal nomor 1, analisis tentang mengapa mayoritas penduduk ASEAN bekerja di bidang pertanian jika dihubungkan dengan letak geografis adalah titik-titik. A. Tingkat curah hujan ASEAN yang cukup tinggi ditambah dengan dilalui angin muson cocok. B. ASEAN diberi iklim tropis dan subtropis yang dilalui oleh angin muson yang sangat bagus untuk bidang pertanian. C. Iklim ASEAN tropis, maka sinar matahari akan terus menyinari negara-negara ASEAN. Hal ini dimanfaatkan penduduk untuk bertani dan bercocok tanam. D. Tingkat kelembaban udara ASEAN rendah. Hal ini disebabkan karena adanya penguapan tinggi pada akhirnya dapat menyebabkan terjadinya hujan yang cocok untuk bertanam. Dari keempat pilihan tersebut, jawaban yang paling tepat adalah C. Soal nomor 2, SDA atau sumber daya alam selain bahan tambang terdapat di ASEAN adalah hutan dan laut. Kedua sumber daya alam yang tersebut terkadang diambil secara berlebihan hingga mengalami kerusakan. Berikut ini kegiatan yang bisa dilaksanakan untuk mengatasi dan mencegah kerusakan laut dan hutan. 1. Jenis kerusakan hutan. Dengan bentuk kerusakan kebakaran hutan, maka cara menanggulanginya dengan melarang menyalakan api di hutan. B. Jenis kerusakan hutan yang berbentuk kerusakan penebangan liar, maka cara menanggulanginya dengan sosialisasi dampak penebangan liar. C. Jenis kerusakan laut dengan bentuk kerusakan biota laut, maka cara menanggulanginya dengan tidak menggunakan jaring pukat harimau saat menangkap ikan. D. Jenis kerusakan laut dengan bentuk kerusakan pencemaran laut, maka cara menanggulanginya dengan memberikan sanksi yang tegas pelaku pembuang sampah di laut. Dari keempat pilihan tersebut, jawaban yang paling tepat adalah C. Jenis kerusakan laut dengan bentuk kerusakan biota laut, maka cara menanggulangi dengan tidak menggunakan jaring pukat harimau saat menangkap ikan. Soal nomor 3, setiap negara ASEAN memiliki karakteristik masing-masing. Di bawah ini merupakan persamaan dan perbedaan negara Indonesia dengan Malaysia adalah titik-titik. A. Persamaan merupakan negara kepulauan dan perbedaannya Indonesia adalah negara dengan sistem politik presidensial, sementara Malaysia menganut sistem parlementer. B. Persamaan merupakan negara dengan penduduk rumpun negroid dan perbedaan Indonesia adalah negara dengan sistem politik presidensial, sementara Malaysia menganut sistem parlementer. C. Persamaan merupakan negara dengan penduduk rumpun Melayu dan perbedaannya Indonesia adalah negara dengan sistem politik presidensial, sementara Malaysia menganut sistem parlementer. D. Persamaan merupakan negara dengan penduduk rumpun Mongoloid dan perbedaannya Indonesia adalah negara berbentuk pemerintahan republik, sementara Malaysia menganut sistem presidensial. Dari keempat pilihan tersebut, jawaban yang paling tepat adalah C. Soal nomor 4, Sungai Mekong merupakan sungai terpanjang di Asia Tenggara. Sungai ini melintasi 4 negara Asia Tenggara. Sungai Mekong memegang peranan penting bagi Laos, di mana pusat perekonomiannya terdapat di sepanjang sungai ini. Faktor yang menyebabkan hal tersebut terjadi adalah titik-titik. A. Berfungsi sebagai batas negara Laos. B. Merupakan sungai suci bagi masyarakat Laos. C. Banyaknya dermaga pelabuhan di Sungai Mekong. D. Dapat dimanfaatkan untuk mengalirkan limbah industri Laos. Dari keempat pilihan tersebut, jawaban yang paling tepat adalah C. Banyaknya dermaga pelabuhan di Sungai Mekong. Soal nomor 5, Indonesia yang dilalui jalur sirkum Pasifik Mediterania
dan Filipina yang dilalui oleh jalur sirkum Mediterania menyebabkan kedua negara ini memiliki cadangan sumber daya energi dan mineral yang sangat tinggi, termasuk cadangan energi geotermal. Namun penggunaan dan pengelolaan energi geotermal di Filipina jauh lebih tinggi di Indonesia. Mengapa demikian? Cadangan energi fosil di Filipina lebih sedikit dibandingkan dengan Indonesia. Kondisi ini menjadikan Filipina banyak mengembangkan energi alternatif seperti energi geotermal untuk memenuhi kebutuhan energi listrik di negaranya. B. Filipina memiliki cadangan energi minyak yang sangat sedikit dibandingkan dengan Indonesia, menjadikan Filipina banyak mengembangkan energi alternatif untuk memenuhi kebutuhan energi listrik di negaranya. C. Cadangan energi batubara di Filipina sedikit dibandingkan dengan Indonesia, menjadikan Filipina mengembangkan energi geotermal untuk memenuhi kebutuhan energi listrik di negaranya. D. Filipina memiliki energi jauh lebih sedikit dibandingkan dengan negara Indonesia, menjadikan Filipina banyak mengembangkan energi alternatif untuk memenuhi kebutuhan energi listriknya. Dari keempat pilihan tersebut, jawaban yang paling tepat adalah A. Soal nomor 6. Tonle Sap merupakan danau terbesar di Asia Tenggara yang terletak di Kamboja. Danau ini dihubungkan ke Sungai Mekong melalui sebuah anak sungai kecil yang bernama Tonle Sap, memiliki nama yang sama dengan danau tersebut. Sungai ini mengalir dari danau Tonle Sap ke Sungai Mekong, namun sepanjang musim hujan, yaitu pada bulan Juni hingga Oktober, arah aliran Sungai Tonle Sap berbalik dari Sungai Mekong menuju danau Tonle Sap. Hal ini mengakibatkan banjir di sekitar danau karena pada saat ukuran danau Tonle Sap bertambah besar menjadi lebih 2 kali lipat dari ukuran biasanya. B. Ikan danau Mekong menjadi semakin banyak. C. Tanah longsor di sekitar danau karena pada saat itu erosi sangat tinggi. D. Volume air danau yang bertambah banyak menyebabkan meluap dan terjadi erosi tinggi menyebabkan tanah longsor. Dari keempat pilihan tersebut, jawaban yang paling tepat adalah A. Soal nomor 7, perhatikan data berikut. 1. Sebelah utara berbatasan dengan Myanmar dan Laos. 2. Sebelah barat berbatasan dengan Myanmar. 3. Sebelah timur berbatasan dengan Kamboja dan Laos. 4. Sebelah selatan berbatasan dengan Malaysia. Data tersebut merupakan batas-batas negara A. Thailand, B. Filipina, C. Vietnam, D. Brunei Darussalam. Dari keempat pilihan tersebut, jawaban yang paling tepat adalah A. Thailand. Soal nomor 8. Fakta yang menarik tentang negara Singapura adalah luas wilayahnya kurang dari 719,1 km persegi. Adalah jika melihat peta dunia pasti akan susah untuk menemukan negara Singapura dikarenakan ukurannya yang sangat kecil. Maka yang dilakukan Singapura dengan reklamasi yaitu A. Memperluas lahan dengan cara membeli tanah dari negara tetangga untuk menimbun laut. B. Memanfaatkan lahan yang ada dengan semaksimal mungkin. C. Membuat lahan hijau daerah perkotaan untuk memperindah diantaranya padatnya daerah perkotaan. D. Membuat kebijakan penduduk harus tinggal di rumah susun untuk mengurangi penyempitan lahan. Dari keempat pilihan tersebut, jawaban yang paling tepat adalah A. Memperluas lahan dengan cara membeli tanah dari negara tetangga untuk menimbun laut. Soal nomor 9. Faktor pendorong kerjasama antar negara ASEAN yaitu A. Kesamaan dan perbedaan kondisi geografis. B. Kesamaan dan perbedaan sumber daya alam. C. Kesamaan dan perbedaan ideologi. D. A, B, dan C. Benar. Dari keempat pilihan tersebut, jawaban yang paling tepat adalah D. Soal nomor 10. Berikut ini salah satu contoh bentuk kerjasama yang didorong karena adanya persamaan sumber daya alam, yaitu A. NATO, B. IBRD, C. MEE, D. OPEC. Dari keempat pilihan tersebut, jawaban yang paling tepat adalah D. OPEC. Soal nomor 11. Contoh kerjasama yang didorong karena adanya perbedaan adalah A. Arab Saudi membutuhkan minyak dan gas dari Indonesia. Sebaliknya, Indonesia membutuhkan pekerja dari Arab Saudi.
B. Eropa membutuhkan rempah-rempah dari Indonesia. Sebaliknya, Indonesia membutuhkan minyak bumi dari Eropa. C. Amerika membutuhkan hasil laut berupa udang dari Indonesia. Sebaliknya, Indonesia membutuhkan beras dari Amerika. D. Jepang membutuhkan minyak dan gas dari Indonesia. Sebaliknya, Indonesia membutuhkan otomotif dari Jepang. Dari keempat pilihan tersebut, jawaban yang paling tepat adalah D. Jepang membutuhkan minyak dan gas dari Indonesia. Sebaliknya, Indonesia membutuhkan otomotif dari Jepang. Soal nomor 12. Perhatikan data berikut. Data bentuk kerjasama ASEAN. Data di atas menunjukkan kerjasama ASEAN di bidang politik dan keamanan ditunjukkan pada nomor titik-titik A1, B2, C3, D4. Dari keempat pilihan tersebut, jawaban yang paling tepat adalah D4. SIA, MEO, GOP1, ADMM, dan MEA. Soal nomor 13. Bentuk kerjasama di bidang sosial budaya antara lain titik-titik. A. Penandatanganan kesepakatan bersama ASEAN Tourism Agreement. B. Traktat bantuan hukum timbal balik di bidang pidana. C. Penyelenggaraan pesta 2 tahun sekali SEA Games. D. Penyedia cadangan pangan untuk negara-negara ASEAN. Dari keempat pilihan tersebut, jawaban yang paling tepat adalah A. Penandatanganan kesepakatan bersama ASEAN Tourism Agreement. Soal nomor 14. Salah satu bentuk kerjasama negara ASEAN di bidang pendidikan yaitu titik-titik A. SIAMEO, B. ACCT, C. ACWC, D. CAIWFZ. Dari empat pilihan tersebut, jawaban yang paling tepat adalah A. The Southeast Asian Minister Education Organization. Soal nomor 15. Nilai positif dari kasus pengungsi manusia perahu dari Myanmar yang menimbulkan interaksi antar negara ASEAN antara lain titik-titik A. Bertambahnya warga asing. B. Diskriminasi sosial pengungsi. C. Memupuk rasa kemanusiaan. D. Meningkatkan persaingan kerja. Dari keempat pilihan tersebut, jawaban yang paling tepat adalah A. Bertambahnya warga asing. Soal nomor 16. South Asian Games atau sering disingkat dengan SEA Games adalah ajang perlombaan ASEAN di bidang titik-titik A. Olahraga, B. Kedirgantaraan, C. Seni budaya, D. Sains. Dari keempat pilihan tersebut, jawaban yang paling tepat adalah A. Olahraga. Soal nomor 17. Perhatikan daftar kerjasama antar negara di kawasan ASEAN berikut. 1. Membentuk AUN. 2. Penawaran beasiswa. 3. Penyelenggaraan festival seni. 4. Membentuk SIAMEO. 4. Diadakan Kongres Pemuda ASEAN. 6. Diadakannya pertemuan para menteri pertahanan. Berdasarkan daftar di atas, yang termasuk kerjasama di bidang pendidikan adalah titik-titik A. 1, 2, dan 4, B. 1, 2, dan 5, C. 2, 3, dan 5, D. 2, 3, dan 6. Dari empat pilihan tersebut, jawaban yang paling tepat adalah A. 1, 2, dan 4. Soal nomor 18. Kerjasama ASEAN Convention Center Tourism atau ACCT adalah kerjasama ASEAN dalam rangka titik-titik A. Kerjasama melindungi teroris dari ancaman negara lain. B. Kerjasama dalam pemberantasan terorisme. C. Memberikan dasar yang kuat terbentuknya terorisme. D. Menjalin kerjasama kuat kepada kelompok terorisme. Dari keempat pilihan tersebut, jawaban yang paling tepat adalah B. Kerjasama dalam pemberantasan terorisme. Soal nomor 19. Salah satu bentuk kerjasama antar negara di bidang politik antar negara ASEAN adalah titik-titik A. Membentuk pusat informasi pariwisata. B. Menanggulangi penyalahgunaan narkotika. C. Melaksanakan festival seni ASEAN. D. Membangun pupuk urea di Malaysia. Dari keempat pilihan tersebut, jawaban yang paling tepat adalah B. Menanggulangi penyalahgunaan narkotika. Soal nomor 20. Berikut ini adalah salah satu kerjasama antar negara ASEAN di bidang industri titik-titik A. Vaksin ASEAN Vaccine Project dari Singapura dan Kamboja. B. Proyek industri tambang ASEAN
Copper Fabrication Project di Filipina dan Singapura, C. Project Pupuk Asian Aceh Fertilizer Project di Indonesia dan Malaysia, D. Project Soda Api Roksal Soda Ash Project di Thailand dan Indonesia. Dari keempat pilihan tersebut, jawaban yang paling tepat adalah B. Project Industri Tambang Asian Copper Fabrication Project di Filipina dan Singapura. Oke, demikianlah pembahasan seputar formasi P3K Guru Ilmu Pengetahuan Sosial atau Guru IPS. Bagi teman-teman yang barusan bergabung, jangan lupa subscribe channel ini guna untuk mendukung kemajuan channel ini. Bagi teman-teman yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih dan jangan lupa bunyikan loncengnya untuk mendapatkan update terbaru. Bagi teman-teman yang merasa video ini bermanfaat, jangan lupa share ke teman-teman yang lain agar video ini semakin bermanfaat, dan saya ucapkan terima kasih. Dan akhirnya saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.